Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Kita pada video ini masih akan membahas PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, pada video kali ini mungkin kita akan langsung membahas ini ya, dua lampiran ya. Lampiran 14 dan lampiran ke-15 dari PP ini. Oke, mungkin yang pertama akan kita bahas adalah lampiran ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lampiran 14 ini membahas terkait tentang limbah non B3 terdaftar ya. Limbah non B3 terdaftar. Nah, ini ada kode limbahnya apa, kemudian jenis limbah non B3-nya apa, lalu sumber limbahnya dari mana nih ya. Kita lihat di sini contohnya ada kode limbah N101, dia berupa slag besi atau baja, steel slag ya. Sumbernya adalah proses peleburan biji dan atau logam besi dan baja. Kemudian ada ini ya, fly ash ya, N106 nih, fly ash. Sumbernya dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker boiler dan atau tungku industri. Lalu ada N107, ada bottom ash nih. Proses pembakaran batu bara pada fasilitas PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker boiler dan atau tungku industri. Lalu ada spent bleaching earth nih, N108 ya, proses industri oleochemical dan atau pengolahan minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE dari hasil ekstraksi ya, atau SBE ekstraksi dengan kandungan minyak kurang dari atau sama dengan 3%. Nah, kurang lebihnya isinya ini ya untuk yang lampiran ke-14. Kita lanjut ke lampiran ke-15. Ini pembahasannya terkait dengan jenis dan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan. Nah, ini membahas tentang pelanggarannya ya terhadap terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha ya terkait persetujuan lingkungan. Nah, ini kita bisa lihat tingkat pelanggaran ya. Yang tabel 1, pelanggaran bidang pengendalian pencemaran air ya. Nomor 1, jenis pelanggarannya tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat, ini pelanggarannya ringan. Lalu yang kedua, tidak melengkapi titik pembuangan air limbah outfall dengan nama dan titik koordinat, ini ringan juga. Tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan, air tanah atau tanah dengan nama dan titik koordinat, ini juga pelanggaran ringan ya. Dan seterusnya bisa teman-teman baca. Ini untuk pencemaran air ya, yang tabel 1 ini kita lihat ini. Nah, kemudian ini yang mulai yang sedang nih. Yang nomor 9 ini mulai sedang nih. Proses pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persetujuan teknis ya. Maka ini pelanggarannya sedang. Parameter yang dipantau tidak sesuai dengan persetujuan teknis sedang. Frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan persetujuan teknis juga ini pelanggaran sedang. Lalu tidak membuang air limbah pada titik pembuangan air limbah outfall yang ditetapkan, ini juga pelanggaran sedang. Tidak melakukan pemantauan air limbah pada titik penataan yang ditetapkan juga ini adalah sedang pelanggarannya. Dan seterusnya seperti bisa teman-teman baca pada lampiran ini. Kemudian tidak memenuhi baku mutu air limbah, maka disesuaikan dengan hasil perhitungannya bagaimana ya. Kalau misalnya ya terlalu banyak ya berat juga gitu ya teman-teman ya. Lalu ini tidak melakukan pengolahan air limbah, jadi langsung dibuang limbahnya tanpa ada pengolahan sedikit pun, ini berat ya. Pengolahan dan saluran air limbah tidak ke dap air, ini juga berat nih. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan, ini juga berat. Membuang air limbah di luar titik penataan, berat juga. Melakukan aplikasi air limbah di luar area yang ditetapkan dalam persetujuan teknis, berat. Menyampaikan data palsu juga pelanggaran berat nih. Tidak memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam persetujuan teknis pemanfaatan air limbah ke tanah, ini juga pelanggaran berat. Lalu tabel kedua ini untuk pencemaran udara ya, pelanggaran di bidang pengendalian pencemaran udara. Tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber emisi, ini ringan. Yang kedua, tidak menyusun rencana pemantauan mutu emisi, ini juga ringan. Yang ketiga, tidak memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara, ini tergolong kriteria pelanggaran ringan ya. Dan seterusnya, kemudian ini yang sedang, tidak melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan, ini juga ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran sedang. Lalu 14, tidak melakukan perbaikan teknis sesuai dengan perencanaan pengelolaan emisi yang telah disusun, ini sedang pelanggarannya. Lalu tidak memiliki alat pengendali emisi untuk mengontrol parameter emisi sesuai dengan peraturan, pelanggaran sedang.
17 ini tidak menaati ketentuan baku mutu emisi yang ditetapkan, maka disesuaikan dengan hasil perhitungan. 18. Tidak melakukan pemantauan udara ambien dan emisi secara berkala, ini pelanggaran sedang. Lalu kita lihat yang beratnya. Ini nomor 29 nih, melakukan pembuangan emisi non-fugatif tidak melalui cerobong, maka ini pelanggaran berat. Setiap usaha dan atau kegiatan tidak melakukan internalisasi biaya pengendalian pencemaran udara, maka ini pelanggaran berat. Lalu penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara tidak melaksanakan penanggulangan bencana udara. Penanggulangan pencemaran udara, maka ini pelanggaran berat. Lalu setiap orang yang melakukan pencemaran udara tidak melakukan pemulihan sesuai dengan sumber emisi yang dihasilkan, maka ini tergolong pelanggaran berat. Lalu di tabel 3 ini adalah pelanggaran bidang pengendalian pencemaran laut ya. Tabelnya teman-teman bisa dilihat, ini ada ringannya, kemudian sedang ya. Titik pembuangan air limbah outfall tidak sesuai, ini pelanggaran sedang, dan seterusnya. Kalau coba kita lihat yang pelanggaran beratnya untuk ini pencemaran air laut. Tidak melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang, maka ini pelanggaran berat. Saluran air limbah tidak dipisahkan dengan saluran limpasan air hujan ya. Ini pelanggaran berat. Saluran air limbah tidak kedap air, ini juga berat. Tidak memiliki alat ukur debit dan atau alat ukur yang setara, maka ini pelanggaran berat nih. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu kali pembuangan. Mengencerkan air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan. Membuang air limbah di luar titik penaatan. Tidak melakukan pemantauan air limbah dan debit, menyampaikan data palsu terkait pemenuhan kewajiban dalam prosedur teknis, maka semua itu tadi tergolong dalam kriteria pelanggaran berat ya. Nah, kita lanjut ke tabel keempat nih, pelanggaran bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non B3. Jadi ini pengelolaan ya, limbah B3 dan limbah non B3. Coba kita lihat jenis pelanggarannya. Kegiatan penyimpanan limbah B3 ini untuk penyimpanan nih kali ini ya. Kita lihat ini ada yang ringan ya, tidak memenuhi standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib SPPL. Nah, ini untuk penghasil ya, bagi penghasil ini ringan ya. Untuk pelanggarannya bagi penghasil ini ringan ya. Untuk ke yang jasa ini tidak ada nih. Kemudian tidak memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKLOPL, maka bagi si penghasil yang termasuk tergolong ke dalam kriteria pelanggaran ringan. Untuk yang sedang ini ada beberapa nih ya. Melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan, melakukan penyimpanan limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan limbah B3, tidak menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3, maka tergolong ke dalam pelanggaran sedang bagi si penghasil limbah B3 ya, kriteria itunya. Kriteria pelanggarannya. Kemudian kita lihat ini ada beberapa yang pelanggaran berat nih, contoh pelanggaran berat. Antara lain tidak melakukan penyimpanan limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3, berarti di luar penyimpanan limbah B3 ya, jelas itu berat ini ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam persetujuan teknis, juga tidak sesuai dengan tujuannya gitu, maksudnya dia membuang di area yang tidak seharusnya gitu ya. Kemudian tidak melakukan penyimpanan, maaf. Kemudian yang 11, tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan, menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, atau penimbun limbah B3 yang tidak memiliki perizinan berusaha. Wah, ini fatal nih. Ini berat ini ya. Kemudian tidak melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3, berat juga, dan seterusnya. Lalu kita lihat di sini ada untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 ya. Ini untuk pengumpulan limbah B3, kegiatan pengumpulan limbah B3 di sini ada beberapa pelanggaran yang bisa teman-teman baca ya, ada yang ringan, sedang. Ini juga ada yang berat nih, melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO atau surat laik operasi, maka ini berat ya, berarti dia sudah melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 padahal izinnya aja belum ada gitu ya. Kemudian tidak menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas penyimpanan limbah B3, maka berat. Tidak melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan. Pengumpulan limbah B3 melakukan pengumpul limbah B3 melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya.
Melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda, menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 yang tidak memiliki perizinan berusaha. Jadi ini untuk kegiatan pengumpul limbah B3 ya, ini untuk si jasa ya, kriteria pelanggaran untuk si jasa untuk pengumpul limbah B3 tadi. Jadi beberapa hal tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah tergolong berat, bisa dilihat dari sini ya, kriteria pelanggarannya pelanggaran berat tadi itu. Kemudian melakukan pengumpulan limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3, ini berat juga nih, karena mau disimpan di mana lagi kan si limbah B3-nya kalau kapasitasnya sudah penuh gitu ya. Melakukan pencampuran limbah B3 ini juga berat juga. Tidak melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup berat juga, karena mungkin saja ya kalau pencampuran ini dapat malah semakin berbahaya bagi lingkungan nih kalau terjadi pencampuran limbah B3. Lalu selanjutnya untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 nih, ini berat semua nih. Kita lihat untuk jasa ya, untuk bagian jasa. Tidak melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan perizinan berusaha. Tidak menyampaikan manifest limbah B3 dan tidak melakukan pelaporan pelaksanaan pengangkutan limbah B3, maka semuanya tergolong pelanggaran berat bagi si jasa pengangkut limbah B3. Lalu kita lihat ada kegiatan pemanfaatan limbah B3. Ada masing-masing ini ada sumber ya, sumber si penghasil. Mohon maaf ini sumber apa maksudnya si penghasil limbah B3, kemudian ini ada jasa untuk pemanfaat limbah B3. Kita lihat. Tidak melakukan identifikasi limbah B3 yang disimpan atau dikumpulkan untuk dilakukan pemanfaatan limbah B3, maka ini ringan, ini sedang ya. Karena iya kalau misalnya bisa dilihat kalau sedang ini kan isi jasa ini kan berarti tidak mengidentifikasi dulu limbah apa yang dia manfaatkan ulang kan. Jadi sangat amat berbahaya untuk dirinya sendiri juga gitu ya. Tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3. Nah, ini untuk si penghasil limbah B3-nya ini ringan, sedangkan ini sedang. Tidak memfungsikan fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan, maka untuk jasa ini sedang. Lalu kita coba lihat yang sama-sama berat nih. Melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO atau surat laik operasi. Wah, ini sama-sama berat nih. Jadi surat laik operasinya belum terbit sudah melakukan pemanfaatan. Pelanggaran berat itu ya. Melakukan uji coba pemanfaatan limbah B3 bagi pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki SNI ya, Standar Nasional Indonesia, dan atau substitusi sumber energi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan teknis, maka ini juga berat. Sama-sama berat baik untuk penghasil limbah B3-nya maupun si jasa pemanfaat limbah B3-nya, ini sama-sama berat pelanggarannya. Tidak melaksanakan pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan standar produk, maka sama-sama berat ini pelanggaran. Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan limbah B3, maka sama-sama berat juga. Lalu kita lihat ada kegiatan pengolahan limbah B3 ya. Coba ini mungkin bisa teman-teman baca untuk yang ringan dan sedang, kita coba lihat yang berat contohnya. Melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 sebelum diterbitkan SLO sama juga ya, sama-sama berat ya seperti sebelumnya nih. Lalu di sini mulai berat-berat semua nih. Coba kita lihat melaksanakan uji coba pengolahan limbah B3 bagi pengolahan limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 dengan cara termal dan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan teknis. Berarti melakukan uji coba, tapi uji coba di luar pertek itu ya. Nah, ini berat juga nih. Berarti dia melakukan suatu hal yang yang belum diizinkan, belum diizinkan ya. Belum ditinjau gitu kan oleh pihak-pihak yang terkait gitu, dinas-dinas terkait yang memiliki tanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Nah, dia sudah melakukannya, ini berat nih. Selanjutnya tidak mengolah jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam pertek. Nah, ini juga berat juga, sama-sama berat baik si penghasil maupun untuk yang jasanya, jasa kegiatan pengolahan limbah B3 ini juga berat ya. Tidak memenuhi baku mutu untuk nilai hasil uji. Nah, ini juga sama-sama berat. Baku mutu apa nih? Maksudnya baku mutu limbah B3 gitu ya. Untuk nilai hasil ujinya tidak memenuhi. Ya langsung main di ini aja gitu ya, misalnya main di olah saja gitu kan, itu berbahaya, itu berarti masih ada komponen atau unsur yang berbahaya gitu ya dalam
B3 yang diolah, kemudian dia main mengolah aja, itu berat itu makanya. Tidak melakukan pengelolaan residu hasil pengolahan limbah B3 sama-sama berat, baik untuk si penghasil maupun si jasa pengolah limbah B3. Tidak menyimpan limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat penyimpanan limbah B3. Jadi main di hampar aja gitu, atau ditaruh di suatu lokasi gitu ya, yang mungkin tidak sesuai dengan Pertek, tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, ini merupakan pelanggaran yang berat. Tidak melakukan pengumpulan limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat penyimpanan limbah B3, ini juga berat bagi si jasa pengolah limbah B3 dan seterusnya. Lalu kita lihat di sini ada kegiatan penimbunan limbah B3 ya. Tidak melakukan identifikasi limbah B3 yang ditimbun. Nah, ini untuk si penghasil sumber pencemar ini ringan, tapi untuk si jasa penimbun limbah B3 ini berat. Karena tidak mengidentifikasi limbah yang mereka terima ya, untuk ditimbun saja. Nah, ini berbahaya sekali nih, teman-teman. Tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan pengolahan limbah B3 untuk si penghasil ini sedang. Untuk bagi jasa penimbun limbah B3, maka ini tergolong dalam berat ya, pelanggaran berat. Tidak melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan persetujuan teknis untuk kegiatan penimbunan limbah B3, maka sama-sama berat. Ya jelas ini harus diuji dulu si konsentrasi zat pencemarnya, apalagi limbah B3 kan. Ini wajib sekali nih untuk dilihat konsentrasinya seberapa banyak gitu ya dalam suatu unsur limbah B3 itu. Jadi bisa teruji karakteristik dulu nih ininya ya, apa namanya, limbah B3-nya nih. Terus juga baku mutunya limbahnya bagaimana gitu ya. Kalau memang apa namanya tidak bisa ditimbun, berarti dengan cara lain mungkin ya kan, atau dengan harus diturunkan dulu atau diolah lebih lanjut ya kan. Nah, ini makanya berat ini karena tidak melakukan uji konsentrasi dulu. Lalu melakukan penimbunan limbah B3 kategori 2 yang memiliki tingkat radioaktif nih lebih besar dari atau sama dengan 1 becquerel per cm persegi pada fasilitas penimbunan akhir kelas 3. Nah, ini sangat berat nih. Apalagi radioaktif ya. Dia kan memancarkan radiasi gitu ya, yang dapat merusak apa namanya sel-sel makhluk hidup ya. Ini berat ini. Tidak memenuhi standar lingkungan hidup dan atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan penimbunan limbah B3. Jelas ini berat, sama-sama berat baik penghasil maupun untuk jasa dan seterusnya. Teman-teman bisa baca pada lampiran 15 ini ya. Kemudian ini ada kegiatan dumping atau pembuangan limbah B3. Nah, tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3, ya, maka ringan bagi si penghasil limbah B3. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dumping atau pembuangan limbah B3, maka ini pelanggaran sedang. Kemudian kita lihat yang berat ini, tidak melakukan netralisasi atau pengurangan kadar racun limbah yang akan didamping atau pembuangan limbah B3, maka termasuk berat bagi si penghasil limbah B3. Tidak melakukan dumping di lokasi yang telah ditetapkan dalam perizinan berusaha, maka berat juga nih pelanggarannya sebagai si penghasil. Lalu ini kita lihat nih ada beberapa pelanggaran nih ya yang tergolong berat nih untuk dumping ini ya. Tidak melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap limbah B3 untuk dumping, tidak menaati baku mutu air limbah, tidak melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan dumping limbah B3, termasuk kajian dampak kajian dumpingnya, tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang akan didamping, tidak melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penaatan, maka semua ini termasuk ke dalam pelanggaran berat bagi si penghasil limbah B3 yang melakukan dumping atau pembuangan limbah. Lalu di sini kita lihat ada kegiatan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun non B3 ya. Ini beberapa ada pelanggaran ringan, kemudian sedang, coba kita lihat yang berat. Ini melakukan pembakaran secara terbuka atau open burning nih, ini berat. Melakukan dumping pembuangan limbah non B3 tanpa persetujuan teknis untuk kegiatan dumping, maka berat. Melakukan pencampuran limbah non B3 dengan limbah B3, wah ini jelas sangat berbahaya ini ya. Yang non B3 kemudian campurkan limbah B3, wah berat ini. Melakukan penimbunan limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir atau TPA, maka ini pelanggaran berat bagi penghasil maupun jasa untuk kegiatan pengelolaan limbah non B3. Melampaui baku mutu emisi dan baku mutu air limbah dalam melakukan pemanfaatan limbah non B3, ini juga termasuk ke dalam pelanggaran berat. Oke teman-teman semua, mungkin tidak kita bacakan semuanya, tapi teman-teman yang
ingin belajar lebih lanjut bisa langsung melihat di PP nomor 22 tahun 2021 untuk lampiran 14 dan lampiran 15 yang membahas tentang limbah non B3 dan juga jenis-jenis pelanggaran terhadap perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan pada pencemaran air, udara, laut, ini ada di sini ya. Kemudian juga tadi kita lihat ada untuk kegiatan masing-masing kegiatan, baik kegiatan pada setiap fase tahapan limbah B3 dan non limbah B3. Baik teman-teman semua, itu dia video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.